Shalom. Jumpa kembali dalam Saat Teduh dengan tema Tetap Tinggal di dalam Firman. Terambil dari Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Seorang guru akan merasa bangga jika muridnya berhasil dan sukses di kemudian hari. Tuhan Yesus pun demikian. Baginya, ukuran keberhasilan seorang murid terletak pada ketekunannya memelihara ajaran Yesus. Perkataannya adalah kebenaran, sehingga banyak orang percaya kepadanya. Yohanes 8 ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Namun, kepercayaan mereka baru sebatas pengetahuan dan belum ada komitmen. Jika mereka sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus, barulah mereka merdeka dari dosa. Selain itu juga, adanya bukti nyata bahwa firman-Nya telah mengubah hidup. Menjadi murid Yesus berarti mengikuti Dia, tinggal di dalam firman-Nya, dan mengalami kebenaran yang memerdekakan. Firman Tuhan Yesus membuat seseorang menyadari dosa dan memiliki kekuatan untuk hidup merdeka, serta tak lagi menjadi budak dosa. Walaupun secara fisik orang Kristen mengalami penindasan, hambatan, tantangan, dan lain sebagainya, tak berarti bahwa secara jiwa pun mereka tertindas. Namun secara praktis orang Kristen memiliki kemerdekaan jiwa yang sejati untuk beribadah dan berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Kemerdekaan Kristen diperoleh hanya bila seseorang tetap hidup selaras firman Tuhan dan melakukan kebenaran Allah walau di tengah penindasan, tekanan, dan ancaman. Apa artinya tetap dalam firman-Ku? Kata tetap dari kata Yunani meno yang berarti tinggal menetap. Sebagai contoh, saya memiliki KTP Kota Semarang dan saya tinggal di Kota Semarang. Saya menetap di Kota Semarang, bukan sebagai tamu atau pendatang. Jadi ketika kita bicara tetap dalam firman, artinya terus-menerus tinggal di dalam firman Tuhan. Firman ini adalah untuk dipercayai, ditaati, dan ditinggali. Nah, ada 3 hal yang dapat kita pelajari berkaitan dengan tetap dalam firman-Ku. Pertama, artinya kita hidup dalam kebenaran firman Kristus. Kita percaya bahwa perkataan Tuhan adalah kebenaran yang tertinggi di dalam hidup kita. Inilah yang menjadi dorongan bagi Martin Luther untuk memakukan 95 tesisnya di gereja Wittenberg, Jerman pada 503 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 31 Oktober 1517, yang kemudian menjadi gerakan reformasi yang besar. Dia percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu memiliki otoritas yang paling tinggi, bahkan lebih tinggi dari pemimpin gereja. Kebenaran firman itu harus yang paling tinggi di dalam kehidupan kita, bukan kebutuhan kita, bukan perkataan dunia ini, bukan godaan dunia ini. Yang kedua, tetap tinggal dalam firman Kristus, artinya adalah hati kita harus tertarik kepada keindahan firman Kristus. Sebagaimana kita begitu kagum terhadap keindahan alam, pemandangan. Firman itu begitu indah yang menghibur kita, menegur kita, dan menusuk hati kita yang paling dalam. Pernahkah kita menyadari begitu indahnya firman Tuhan? Yang ketiga, betapa berharganya firman Kristus.
Mazmur 19 ayat 10 mengatakan bahwa firman itu lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Bagi pemazmur, firman itu begitu berharga, sehingga ia menggambarkan firman dari A sampai Z, dari huruf Ibrani dalam Mazmur 119. Setiap huruf dijabarkan dalam 8 ayat menjadi 22 jumlah abjad Ibrani kali 8 atau 176 ayat. Semuanya menggambarkan betapa berharganya firman itu. Setiap ayat seluruhnya berbicara tentang Taurat Tuhan, hukum-hukum dan perintah Tuhan, dengan berbagai perspektif betapa kayanya dan berharganya firman. Tetap tinggal dalam firman adalah sebuah kesadaran yang harus terus-menerus muncul dalam hati kita. Setiap hari bacalah firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 31, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Amin. Shalom.